Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya guru SMK Negeri 3 Pati, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peer teaching hasil saya pada kegiatan pembelajaran daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian perancangan perangkat pembelajaran meliputi bahan ajar, modul ajar, LKPD, dan media pembelajaran. Berikut video hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Tetap semangat ya, meskipun kemarin kalian liburan di rumah mengikuti upacara dan beberapa kegiatan. Nah, sebelumnya saya akan mencoba absen kehadiran ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Eda masuk, Masuk, Bu. Priska, Hadir, Bu. Fitria, Hadir, Novika, Hadir, Bu. Nuri. Hadir. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Sebelumnya saya minta untuk satu anak untuk memimpin doa. Coba Mbak Novinka. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih Mbak Novinka. Sebelum saya lanjut ke materi, apakah kalian hari ini sudah membawa alat-alat yang Ibu tugaskan kemarin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sehat ya hari ini ya? Ya, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Dan Sudah masih sarapan bahagia, semua? Bu. Sudah sarapan semua? Belum, Bu. Ibu saya nggak pernah masak kalau pagi. Siapa yang belum tadi? Oh, dikasih kue. Nah, tujuannya kalau kalian itu sarapan ya, biar nanti ketika mengikuti pelajaran Ibu, kalian itu tetap semangat ya. Kalau kalian itu semangat, nanti sekolahnya juga semangat, tambah lagi semangat. Selanjutnya, saya akan flashback ke materi sebelumnya. Coba siapa yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Saya, Bu. Ya, Mbak Friska, coba apa? Pengeritingan rambut dasar, Bu. Iya, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang materi pengeritingan rambut dasar. Nah, siapa lagi yang masih ingat alat yang digunakan untuk pengeritingan rambut dasar? Saya, Siapa? Bu. Saya, Ya, Bu, Fitria. Alat yang digunakan seperti roto, sisir ekor besi, kertas toni, sisir besar, sisir sasa, dan handuk. Betul, pintar sekali. Kurang itu, Bu. Kurang yang disebutkan Fitri. Oh, masih ada lagi. Iya, Friska Bu. masih ingat kemarin Masih apa dong, Bu. aja? Saya kan Ya. orangnya ini, Bu, memperhatikan Ibu. Ya, Jadi, ayo. jawaban saya itu ada kertas toni, penada solution, sisir garpu, jepit bergerigi, itu, Bu, tambahan saya. Ya, Tadi aku juga ada kertas toni. terima kasih Oh, iya. Friska dan Sorry, Fitria. Ya. Sama-sama. Untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan PowerPoint atau media pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ini. Namun, sebelum saya menjelaskan, tolong yang suka gocek sendiri bercanda sama teman, coba diperhatikan sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, saya akan share ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang elemen pengeritingan dan pelurusan rambut atau nama lainnya hair design ya. Untuk mapelnya sendiri itu kita pembelajarannya materi tentang pratata rambut dasar. Nah, sebelum lanjut ke slide kedua, coba di sini ada yang tahu apa itu pratata rambut dasar? Ada yang tahu? Kata itu, Bu, saya coba ya, Bu. Kalau Ya. salah jangan marah ya, Bu. Oh, tidak. Ini silakan. kalau menurut saya pratata itu gulung-gulung rambut ya, Bu ya. Iya, ya. Saya benarkan, Bu. Betul, berikan aplaus pada Mbak Yeay. Friska ya. Nah, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Yang perlu disiapkan ketika nanti ada soal dari Ibu ya, kalian harus persiapan bahan ajar ya, bahan ajar atau materi yang sudah saya kirimkan lewat LMS kemarin sama LKPD yang saya sampaikan. Terus alat tulis dan buku itu wajib ya. Handphone. Nah, siapa di sini yang enggak punya handphone? Saya, Bu. Novika kenapa handphonenya? Nggak punya atau Mati, ketinggalan? Mati. Kerendam. Kerendam. Punya saya juga mati nih, Bu. Mati. Kok mati semua? Nanti gimana kalau mengerjakan tugasnya? Nanti aku pinjam Saya punya minta Priska sama ya, teman-teman, Bu. Enak aja beli dong.
Ya, nanti Iya, kalau pintar. kalian melakukan pekerjaan, kalau memang membutuhkan HP, silakan sama temen yang punya HP ya. Nggak Ya, usah baik, dipersulit, Bu. nggak usah marah-marah sama orang tua. Terus, besok saya butuh HP, sekarang harus beli, nggak harus gitu ya. Ya, baik, Sekarang Bu. punyanya apa itu yang dilakukan. Selanjutnya, metode dan model pembelajaran. Nah, metode dan model pembelajaran kali ini Ibu menggunakan model diskusi dan tanya jawab sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi nanti ada sesi diskusi antar teman dan saling tanya menjawab ya. Harus ada yang bertanya dan harus ada yang menjawab. Wah. Ya. Model pembelajarannya problem based learning. Jadi nanti kalian saya beri soal tentang permasalahan yang berkaitan tentang tata rambut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Ada, Sudah Bu. paham, Bu. Sudah paham, Bu. Ya, coba Eda tadi materinya apa namanya? Tata rambut, Bu. Pratata rambut. Novika, apa materinya? Rata-rata, Bu. Pratata, ya pinter ya. Nah, dalam pratata di sini itu ada beberapa macam kegiatan ya. Kegiatan pertama yaitu persiapan kerja, konsultasi, dan analisis pratata rambut. Nah, untuk poin pertama di sini kalian diwajibkan nanti bisa melakukan persiapan kerja, kemudian melakukan konsultasi, selanjutnya analisis. Analisis di sini melakukan diagnosa terhadap rambut yang mau dipratata. Terus yang kedua, merencanakan desain pratata rambut dasar sesuai karakteristik pelanggan. Jadi nanti ketika melakukan pratata, kalian harus tahu karakter masing-masing pelanggan. Kalau semisal itu wajahnya bulat, seharusnya nanti penataan akhirnya seperti apa. Kalau semisal wajahnya itu lonjong, penataan rambutnya harus seperti apa. Kalian harus tahu karakternya. Terus yang ketiga, melakukan pratata atau nama lainnya hair design yang berkaitan dengan penataan rambut pendek ataupun panjang dengan teknik dasar. Nah, pratata di sini itu ada banyak sekali macamnya. Bisa dilakukan untuk rambut pendek, rambut panjang, sedang, ataupun rambut yang tipis. Ya, nanti itu tergantung dari alat yang digunakan. Semisal rambutnya panjang, itu nanti kalian menggunakan ukuran roset yang ukuran besar atau XL bisa aja gitu ya. Untuk beberapa macam kegiatan ini, adakah yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jelas ya? Jelas. Jelas, Bu. Nah, semisal dalam Ibu menjelaskan materi, kalian belum paham, silahkan kalian bertanya ya. Jangan sampai nanti setelah materinya itu selesai, kalian bingung kalau ditanya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan pratata dasar. Nah, semisal nanti di tengah-tengah video kalian mau bertanya, silahkan bertanya ya. Baik, Bu. Nah, di video tersebut terlihat seseorang operator sedang melakukan praktek pratata dasar dengan menggunakan sisir ekor biasa ya. Ketika parteng pertama dia menggunakan sisir ekor biasa, terus dibantu menggunakan jepit bergerigi. Nah, jangan lupa itu juga rambut harus dibasahi terlebih dahulu. Kenapa ya, Bu? Biar kalau dia dibasahi, Bu. Nah, kenapa kok harus dibasahi? Siapa yang dapat menjawab? Saya, Bu. Ya, Yang mudahkan silakan. penghitungan. Oh, itu ya, Bu. Ya, Itu fungsi partinya berapa, pembasahan Bu? di sini? Fungsi pembasahan di sini itu untuk apa tadi? Nuri, Ada penggulungan, kata Nuri, Bu. Mempermudah penggulungan. selain mempermudah biar elastisitas rambut yang kita tarik itu mudah ya. Terus hasil yang kita gulung kan rambut sudah dibasahi. Hasilnya dia akan rapi, tidak ada rambut-rambut yang keluar. Ya, Bu Nurjana mau tanya, ya. itu dibasahi pakai apa, Bu? Air galon, Bu? Bisa? Untuk airnya itu bisa menggunakan air biasa. Kalau air galon sayang ya, air galon untuk minum saja. Minum. Oh, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu mau tanya, lah itu Ya. kalau ditusuk gitu enggak mungkin jatuh ya, Bu, yang bawah, Bu? Nah, coba lihat di video. Ketika menusuknya dia ke arah
Ke arah mana? Coba Arah Eda. bawah ya Bu ya. Dari atas ke bawah, Bu. Ya, arahnya dari atas ke bawah ya. Jangan sampai melukai kulit kepala klien. Nah, diperhatikan juga ketika ngambil per blockingnya atau per partingannya. Ya, dia harus disesuaikan dengan lebar roll set. Bu, mau tanya lagi Bu. Oke. Itu kalau tusuk-tusuk itu nggak ada, ganti apa ya Bu? Biar dia bisa ini Bu, kuat. Sekarang itu kan banyak sekali alat roll set. Tapi yang untuk pakemnya, untuk pratata dasar dia menggunakan roll set sama tusuk pin. Ya, wajib. Wajib Kalau itu. yang dijual di pasaran itu biasanya kan ada perekatnya. Nah, itu biasa digunakan untuk di rumah. Ya. Oh, yang biasanya dibuat poni itu ya, Bu. Poni. Saya punya Ya. itu, Bu. Tapi memang kalau nggak dikasih pin itu kurang maksimal kalau nggak mau nempel. Ya, beda ya. Tapi kalau pakai tusuk pin di sini itu bisa menguatkan ya. Makanya ketika gulung itu harus ditarik dengan kuat ya. Rambut dalam keadaan basah, narik itu harus kuat. Arahnya 90 derajat ya. Arah di angka jarum jam 12. Siap Bu. Ya. Bu. Novika mana ya? Kok nggak Itu kelihatan? Iya, dia Bu. Bu. Tidur kayaknya. Saya lagi memperhatikan Bu, videonya Ya. bagus sekali. Novi banyakkan sarapan ngantuk, Bu. Novika, ayo diperhatikan. Nuri. Bu. Bu, mau nanya lagi. Ya, silakan. Nanti kita praktek gimana ya Bu? Bawa model atau ganti-gantian ya Bu? Untuk prakteknya nanti kalian bisa antar teman terlebih dahulu ya. Nanti setelah antar teman selesai dan kamu penilaiannya bagus, kita bawa model ya. Oke Bu. Oke, Bu. Nah, itu tadi videonya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Bu, udah pas Bu. Udah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Saya Oke. melihat dari video tersebut, operator condong menarik rambutnya ke depan, Bu, kemudian digulung dengan alat pratata. Nah, ada lagi yang mau menambahi mengenai video yang Ibu tampilkan? Udah paham sekali Ibu. Nah, Novika gimana? Sudah paham Bu. Sudah paham. Nuri? Sudah paham. Nah, selanjutnya Ibu tampilkan tugas untuk diselesaikan hari ini juga. Kalian buat kelompok, satu kelompok ada 2 anak. Silahkan kalian pilih sendiri atau Ibu yang memilihkan. Bu aja deh, Bu. Ya, untuk kelompoknya kalian Novika dengan Priska, Eda Baik, Bu. dengan Fitria dan Nuri ya. Ya Bu. Ya, itu kelompok 1 dan 2. Untuk tugasnya silahkan amati gambar 1, 2, 3, dan 4 ya. Bu, itu nomor 1 sama 3 sama ya gambarnya Bu? Ya, untuk gambar Beda 1 dan 3 itu sama, tetapi ukurannya yang membedakan ya. Oh, iya. Oke Nah, Bu. di sini nanti kalian mengamati, lalu kemudian menganalisis, mulai dari bentuknya, kira-kira untuk rambut seberapa, ya, terus spesifikasinya seperti apa, itu kalian analisis ya. Bu, mau tanya lagi. Ya, Apa itu spesifikasi ya Bu? spesifikasi itu bagian-bagiannya, ya. Bu. Silahkan nanti kalian berarti satu kelompok itu nanti 2 orang mengerjakan gambar 1, 2, 3, dan 4 ya. Baik Nah, Bu. setelah dianalisis, silahkan analisis tadi ditulis di LKPD yang sudah saya share tadi malam ya. Terus nanti presentasi ya. Kalau memang waktunya cukup, nanti kalian bisa presentasi semua. Tapi kalau semisal waktunya tidak cukup, 1 dulu, nanti ketemu selanjutnya baru presentasi ke-2. Itu ya. Ya Bu. Baik, Bu. Baik, siap, Bu. Silahkan bentuk kelompoknya masing-masing merapat. Kalau ada kesusahan atau kesulitan silahkan kalian bertanya sama Ibu ya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Siap Baik Bu. Bu. Ayo Novika sini Novika. Ayo, Fitria ke sini. Ayo jangan mager Novika. Mbak Nuri, ayo sini. Aku Apa ini nomor 1? Novika aku mau nanya. Tadi nomor 1 sama 3 kata Ibu apa ya? Saya tadi nggak Sama, dengar. cuman itu ukurannya yang berbeda, jenisnya sama. Oh. Kan bisa kita lihat ya. Gimana Bagus. Priska? Apa Iya, Bu. ada yang kurang jelas?
Ya, tadi kan Iya. Ibu Sinopika ngomong Bu, nomor 1, 2, 3 bedanya apa? Tadi saya kurang menyimak Bu. Oh ya, makanya ketika tadi Ibu jelaskan, tolong diperhatikan ya. Nih, diskon nih. Bu, cari banyak spesifikasi itu, sulit, Bu. Di Dari internet adanya cuma harganya aja. internet nggak ada Mungkin di spesifikasi. Shopee tuh Bu tengoknya Bu. Kalau di Shopee berarti kalian harus beli dong. Coba itu dianalisis sama kelompoknya, dirembuk ya. Iya Bu, ini Ya, baru Bu. memahami soal Bu. Novika, Soalnya setahu saya rollset yang dipakai Ibu tadi berbeda dengan rollset yang ada di video. Ya, makanya kalian harus membedakan mana yang untuk praktek pertemuan yang akan datang, mana yang tidak diperlukan. Kalian harus bisa mengidentifikasi alat ini. Ya, kira-kira mana ya nanti aku prakteknya, ataukah pakai yang nomor 1, atau pakai nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Kira-kira seperti itu ya. Nuri, gimana, ada kesusahan dalam mengerjakan? Enggak, Bu, ini masih mencari spesifikasinya, Bu. Masih mencari spesifikasinya ya, silakan. Novika kok pegang kepala terus? Banyak Pusing sarapan ya, ya, Bu. Bu. Kenapa Novika? Lagi Sakit? batuk, Bu. Iya, Bu. Batuk. Novika, ini nomor 1 sama 4 bentuk tabungnya gimana ya? Aku kok nggak mudeng ya? Itu tabungnya. Iya, nomor Nomor 1 sama 4. 1 sama 4 kan nomor 1 sama 3. 1 sama 4. Kalau nomor 4 itu dia kan Apa ya lebih besar ya bedanya kayaknya ininya. Kayaknya 1 itu ada Kalau bulu-bulunya ya? yang nomor 1, iya benar. Kalau nomor 4 itu nggak ada bulunya, dia lubangnya lebih besar itu. Ya, Iya. coba dikonsultasikan sama temen, sama kelompoknya ya. Siap, Bu. Apakah sudah selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Oke. Silahkan kelompok 1, Fitria dan Friska untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong yang lainnya untuk memperhatikan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan tunjuk tangan ya. Baik Bu, Pris kamu aja yang presentasi cepet. Ya, kok aku lagi? Kamu sih. Yaudah deh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, tadi dari LKPD ada 4 gambar. Gambar 1 itu roll set yang seperti tabung dan ada bulu perekatnya yang dibantu tanpa bantuan tusuk pin. Kalau gambar kedua itu tabung dan ukurannya lebih kecil di bagian sisi kiri dan kanan. Dan di gambar nomor 3 itu ada perekatnya. Jadi ini juga tanpa bantuan pin. Sedangkan nomor 4 itu roll setnya lebih besar-besar dan ada bulunya. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih Fitria sama Friska atas Ya, Bu. presentasinya. Silahkan untuk kelompok yang lain untuk memberi masukan atau bertanya. Saya Bu, saya Ya. mau bertanya Eda, untuk kelompoknya Mbak Rizka, saya mau tanya kegunaan dari tusuk pin itu untuk apa ya Mbak? Ini langsung jawab ya, Bu. ya silakan kalau bisa langsung dijawab. Nah, fungsi dari tusuk pin itu untuk menguatkan roll set. Begitu, Mbak Eda. Terus itu kan nomor 1 dan 3 itu sekilas sama. Apakah itu sama ya fungsinya? Kamu lagi Topi jawabnya. Iya. Ya, jadi menurut kelompok kami yang membeda itu sama, roll set nomor 1 dan 3 itu sama, yang membedakan hanya ukurannya. Kalau gambar 1 jenis ukuran, kalau gambar 3 ukurannya itu S, M, L. Sudah mengerti Oke. Mbak Eda? Sudah Mbak, terima kasih. Terima Oke, kasih. apakah jawabannya bisa diterima Mbak Eda? Sudah Bu, sudah cukup jelas. Nah, Novika, Nuri, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Tidak ada. Jelas ya. Silahkan Fitria sama Friska kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk Terima kasih, mereka. Kak. Ye. Ya. Jadi, Jadi, untuk presentasi yang kedua nanti bisa dilanjut ke pertemuan selanjutnya ya. Saya jelaskan dari gambar di sini kita bisa lihat kira-kira yang kita pakai untuk praktek yang akan datang gambar nomor berapa? saya Bu, Ya, Friska nomor berapa? nomor Fris? 2 sih kayaknya Bu. Benar Yang nggak ya? lain? Yang lain? Saya Bu, kayaknya Ya. saya setuju dengan Rizka itu nomor 2 Bu yang dipakai. Nomor 2. Nuri? Halo Sesuai Nuri. dengan video tadi, Bu, itu nomor 2 yang dipakai. Yang nomor 2. Oke.
Untuk gambar yang nomor 2 itu yang biasa dipakai atau yang pakemnya untuk kegiatan praktek pratata dasar ya. Cuma di sini memang tidak ada gambar tusuk pin. Nanti ketika kita praktek kita perlu untuk penguat ya biar nggak kendur rambutnya. Nah untuk gambar 1 dan gambar nomor 3 ini hampir sama, tetapi ukuran yang membedakan ya. Kalau di gambar 1 itu L ya, kalau di gambar 3 itu SML ya. Kalau yang gambar nomor 4 pernah nggak lihat orang memakai roll set yang ada perekatnya? Nah, Bu, lampunya. Ada. Udah lama Bu, dia ada 2 Bu. Di mana Friska? Coba. Kayaknya itu roset zaman dulu ya, Bu. Iya Bu. Iya, udah biasanya lama dipakai itu, ibu-ibu. Bu. Iya. Iya Nah, ada aku 2 tuh, Bu. Biasanya kalau roll set yang nomor 4 itu dipakai ibu-ibu itu dia gulungannya kena kulit kepala atau masih ada jaraknya? Menggantung Bu ada. Ya, menggantung. Kalau yang roll set 1 dan 3 ini bagaimana? Pernah nggak lihat? Pernah Pernah, Bu. Bu. Nah, saya punya Bu. Sering pakai, Bu. Iya. Menggantung juga kan? Iya Bu. Ya, makanya yang kita perlu siapkan nanti sebelum praktek itu gambar nomor 2 Bu. ya. Kalau yang gambar nomor 1, 3, dan 4 ini nanti kelihatan kendor, hasil ikalnya tidak bagus. Maksimal. Tidak Bu, mau bagus. tanya lagi, Bu. Iya, silahkan. Bu, kalau nomor 2 ukurannya ada lagi nggak, Bu? Atau hanya satu? Iya Bu. Soalnya kan nanti kami beli ke pajak. Nanti gimana? kami praktek ke Eh, pajak deh. yang nomor 2 sih ini untuk ukuran Pasang, roll set. Gimana, Friska? Itu tadi si ibu bilang apa itu pajak pasang. Oh, ya. pasang. Oke, yang gambar nomor 2 di sini itu juga ada ukurannya ya. Ukurannya ukuran S, M, L itu ya. Jadi kami beli yang mana, Bu? Semuanya Iya ya, Bu, untuk Nah. praktek Bu. Makanya tadi di atas sudah saya jelaskan. Kalian harus mengetahui desain karakteristik pelanggan. Ya, kalau Baik, Bu. semisal rambutnya itu panjang, kira-kira pakai yang SML. Coba Yang pakai L. Yang L. Yang L Bu. yang L ya. L, Bu. Nggak mungkin pakai yang S. Iya Enggak Bu, terlalu Nah. kecil nanti. Kalau yang di gambar nomor 2 ini kira-kira untuk rambut seberapa? Sebahu enggak. Ya. Itu rambutnya Friska, Bu. Iya, Bu. Panjang, Bu. Kepanjangan Sebahu, lah. ya. Rambut dikatakan pendek kurang lebih itu di atas bahu. Rambut dikatakan sedang di bawah bahu. Terus rambut dikatakan panjang dari BHS sampai ke bawah itu panjang ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Bu, Bu. paham. Kalau memang tidak ada pertanyaan, coba saya minta salah satu untuk menyimpulkan materi hari ini. Saya, Bu. Oke, Mbak Fitria. Ya, pratata rambut meliputi dari persiapan area kerja, pribadi, linen, alat, dan kosmetik, serta langkah kerja perawatan rambut dan pengertian Mantap, pratata ya. itu sendiri, Bu. Jadi, Ya. tindakan yang mencakup penggulungan rambut menurut pada pola tertentu dengan maksud memudahkan penataan yang akan dibuat, Bu. Ya, good job Fitria. Beri tepuk tangan dong buat Fitria. Yeay. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kalian ya. Kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu. Oh ya, jangan lupa ya. Tugas nanti di rumah bisa kalian kerjakan di rumah. Mencari literasi di media sosial ataupun materi yang Ibu share di LMS kemarin ya. Soalnya ini nanti saya share di grup kalian ya. Ya Baik, Bu. Ya, untuk pengumpulannya nanti kalian bisa dikumpulkan lewat Fitria sebagai ketua kelas, nanti dikumpulkan ya. Baik, Bu. Pertemuan yang akan datang nanti kita sudah membawa persiapan alat, linen, bahan dan kosmetik ya, nanti dibawa. Nanti dijelaskan Ibu ke pertemuan selanjutnya ya. Setelah itu nanti baru kita praktek antar teman ya. Nah, sebelum mengakhiri materi, saya mau lihat ekspresi kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya tersenyum, Bu. Novika, saya kok melihat Novika nggak jelas ya? Kenapa nggak jelas Bu? Sebesar ini nggak jelas gimana maksudnya Bu? Ya, Fitria mana Fitria? Dia sibuk main headphone, Bu. Ayo Fitria, belum diakhiri Loh. loh ya. Ini sudah menunjukkan ekspresi, Bu. Oh iya, ekspresi apa itu Fitria? Ekspresinya kaget, Bu. Loh, kaget kenapa ayo? Kaget karena tugasnya tadi loh, Bu, kok dikumpulkan besok pagi.
Lah maunya kapan Fitria? Minggu depan ya, Bu. Tugas hanya Pertama kali mau Fitri ya. iya, nanti kalian kan tugasnya semakin banyak. Kalau semakin menumpuk nanti semakin banyak. Makanya dikerjakan, nggak usah banyak ngeluh, dikerjakan sebisanya ya. Baik, Bu. Oke. Saya akan coba. Merdeka. Ya, packing, semangat ya. Semangat Bu. Ya, semangat ya untuk hari ini dan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih Bu Ayo Nurjana. nanti dikumpulin. Terima kasih Bu Nurjana.